Pertanyaan pertama kepada Faisal, Fitrah Faisal. Iya, Bang Mat. Ya, sebagai ekonom ya. Siap. Ada apa? Apakah defisit APBN sudah sedemikian parah sehingga subsidi BBM harus dicabut? Ya, pertama kalau kita lihat dari pengumuman Bu Sri Mulyani kemarin, Ya. ada pelebaran rentang defisit dari 2,3% ke 2,7%. Total berapa rupiah tuh? Nah, totalnya itu ada 90 triliun rupiah. 90 triliun defisit. 90 triliun defisit tambahannya. Dan artinya kalau kita lihat dari porsi subsidinya, dari porsi defisitnya itu 37,1 triliun itu digunakan untuk subsidi energi dan kompensasi gitu. Oke. Jadi ada subsidi dan kompensasi. Nah, ini sebenarnya ada terminologi yang agak menggelitik Bang Hotman ya. Kalau kita bicara mengenai pembatasan subsidi, Perpres 191 2014 sebenarnya itu sudah jelas bahwa yang termasuk subsidi itu adalah jenis BBM tertentu. Nah, jenis BBM tertentu itu apa sih? Ya cuma solar. Nah, Ya. kalau kita bicara Pertalite itu sebenarnya nggak kena subsidi, Ya. tapi dia dapat kompensasi gitu Ya. ya. Nah, itu yang sebenarnya yang harus diluruskan di sini karena sampai sekarang pun Pertalite itu belum kena subsidi. Cuma memang nanti bisa jadi ya kalau dalam konteks tadi kalau misalnya Pertalite ini tidak kemudian diatur, itu akan ada semacam tekanan fiskal. Nah, tekanan fiskal itu yang sudah tercermin sebelumnya dari 2,3 ke 2,7%. Jadi dari 90 triliun defisit APBN, Betul. 37 triliun Betul. adalah Untuk subsidi BBM. dan kompensasi energi, tidak hanya BBM ya, Oke. ada macam-macam energi Jadi di situ. menurut Anda tidak ada pilihan lagi, cepat atau lambat dalam tahun ini akan ada pembatasan subsidi BBM karena memang tidak ada uang gitu. Sebenarnya uangnya ada, Bang Hotman, tapi kan kita dibatasi oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 Ya. Keuangan Negara maksimum defisit cuma 3%. Dan Ya. yang kedua adalah kalau misalnya kita ingin menambah uang untuk kemudian menambah subsidi, artinya kita harus menerbitkan obligasi. Ya. Kalau menerbitkan obligasi artinya apa? Artinya nanti bond market kita turun dan kepercayaan investor bakalan turun di situ, Ya. Bang Hotman. Makanya kita melihat tekanan dari rupiah beberapa bulan terakhir, salah satunya adalah karena ketidakpercayaan investor asing terutama terhadap posisi kesinambungan fiskal kita di tahun ini dan juga tahun depan. Gitu. Jadi menurut Anda kemungkinan besar pada akhirnya pemerintah akan memilih pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Mungkin saja kalau mengikuti logika risiko fiskalnya bisa jadi seperti itu. Begitu. Ya. Jadi siap-siap aja nih UMKM akan menanggung biaya ekonomi yang sangat tinggi begitu. Nah, tapi sebenarnya begini, kalau kita bicara mengenai fatsun berpikir ekonominya, yang dinamakan BBM itu kan sebenarnya barang publik ya, Bang Hotman. Ya. Arti barang publik itu ya public goods itu artinya semua orang berhak mendapatkan gitu kan dalam Ya. konteks logika fatsun ekonomi. Tetapi kita juga bicara kalau dari sisi logika keuangan negara, ini tadi alokasi yang efisien. Nah, makanya tadi Pak Luhut sempat beberapa kali menyampaikan bahwa kita akan merelokasi subsidi ini ke orang-orang yang lebih membutuhkan, misalnya orang-orang miskin gitu kan. Jadi nanti ada bagian dari porsi alokasi subsidi ini yang seharusnya diberikan untuk BBM, yang mana lebih banyak digunakan untuk orang-orang yang mungkin ya tidak. Nanti kita tidak akan puas. bahas kebocorannya. Siap. Pak Kurtubi, apa yang terjadi dengan dunia perminyakan kita ini? Inilah yang perlu kita tekankan ke pemerintah, jangan bolak-balik subsidinya dihilangkan, dikurangi, Ya. didorong masyarakat untuk pakai BBM non subsidi, Ya. padahal majoriti masyarakat kita golongan menengah ke bawah. Apa? Golongan menengah ke bawah masyarakat kita Yang apa? yang membutuhkan subsidi. Yang membutuhkan. Ya. Kenyataannya yang memakai Nah, bisa yang pihak lain bisa terjadi. banyak kebocoran di Ya. industri malah. Nah, ini terjadi karena terus terang aja produksi minyak nasional anjlok. Dibiarkan oleh pemerintah selama 20 tahun. Ini penjawabnya. Maksudnya produksi kenapa? Pengeboran minyak berkurang atau apa? Sudah pinter Bapak kita ini. Produksi minyak anjlok karena pengeborannya anjlok akibat undang-undang yang salah. Salah kenapa? Salahnya Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021. Satu, Ya. mewajibkan kepada investor untuk membayar pajak. Dan pungutan-pungutan masih pada tahap eksplorasi. Belum ketemu minyaknya sudah harus bayar pajak. Bayar pajak. Itu Oh. pasal 33 kalau 31 Oke. kalau salah Undang-Undang Migas. Ya. Ya. Beberapa tahun memang ini dicabut. Sehingga orang tidak mau cari minyak lagi. Nggak mau. Nggak mau cari sumber minyak yang baru. Nggak mau. Belum dapat hasil udah bayar pajak begitu. Itu satu. Kedua, Ya.
dengan Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 ini sistemnya B2G sehingga menyebabkan investor itu harus mengurus sendiri izin untuk ngebor. Ya. Izinnya itu sampai 200 meja. 200 meja untuk ngebor. Untuk ngebor. Dari mulai apa itu? Dari mulai kepala desa kali ya? Ya kalau ya kepala desa sampai ke menteri-menteri. Ya. Meja-mejanya mereka harus lalui itu. Ya. Itu menyebabkan anjlok di samping. Nah ini. Ya. Mahkamah Konstitusi sudah mencabut 17 pasal. Ya. Dari Undang-Undang Migas ini termasuk membubarkan BP Migas di hulu yang menyebabkan pemerintah berkontrak BP Migas. Ya. Ya, ini yang menyebabkan investasi eksplorasi itu anjlok, tidak ada kepastian hukum di sektor migas kita ini. Bagaimana mungkin coba? Ya, undang-undang yang pasalnya ini merugikan investor sehingga Menteri Keuangan baru sadar. Pasal yang menyebutkan bahwa investor harus bayar pajak semasa eksplorasi. Ya. Sebelum berproduksi oleh Menteri Keuangan beberapa tahun setelah undang-undang dicabut, dianulir oleh Menteri Keuangan. Oke. Investor itu ngerti Menteri Keuangan ini status struktur hierarki hukumnya di mana? Dia jauh di bawah undang-undang. Ya. Apa boleh peraturan menteri membatalkan satu pasal undang-undang? Ya. Nah, ini menimbulkan ketidakpastian hukum, lebih-lebih 17 pasal sudah dicabut oleh MK. Ya. Investor tambah lari dari Indonesia. Itulah mengakibatkan produksi minyak di Indonesia anjlok. Anjlok setiap tahun. Dulu berapa? Waktu tertinggi 1,7 juta barrel per hari, sekarang di bawah 600.000 barrel per hari. Sebulan 1,7 barel per hari, sekarang cuma 600.000 karena sudah tidak ditemukan lagi ladang minyak yang baru. Temu lagi di hot room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.